Ini salah satu yang saya syukuri juga di Donaktif, itu saya bertemu dengan orang-orang yang saya bisa panggil teman dekat. Karena mencari teman dekat itu susah. Ketemu bestie. Bestie semua, di Donaktif semua, bestie semua di Donaktif. Karena kita punya visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Donaktif, Alhamdulillah kali ini Donaktif berkesempatan untuk membuat suatu program terbaru yaitu Donaktif Podcast. Yang insya Allah di tiap videonya kami akan mengundang narasumber-narasumber hebat yang insya Allah memotivasi dan juga inspiratif. Nah, spesial untuk episode perdana dari Donaktif Podcast ini, kita akan berbincang mengenai apa sih itu Donaktif. Mungkin banyak sahabat di luar sana yang masih belum tahu apa itu Donaktif, apa tujuannya, dan mungkin siapa ketuanya. Nah, sekarang sudah berada di tengah-tengah kita semua seorang dokter dan founder dari Donaktif Peduli Indonesia. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Founder kita ini Dr. Muhammad Afif Nasrullah. Ya, nah, betul. Dokter, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, keluarga sehat, puasa semangat. Alhamdulillah. Jadi di puasa di Ramadan kelima ini puasanya masih lancar. Masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sampai di hari ke-30 Ramadan selalu dimudahkan. Iya. Dokter bisa mungkin dijelaskan sedikit sebelum kita masuk ke bincang-bincang apa sih kegiatan dokter hari ini? Kalau hari ini tadi ke kantor wali kota mengurus salah satu program Donaktif juga. Kemudian ke kampus karena ada berkas yang diurus untuk persiapan S2. Oh, Masya Allah. Sangat produktif di bulan puasa ini dokter ya, karena apapun yang kita lakukan di bulan puasa ini yang bermanfaat insya Allah bernilai ibadah. Langsung saja dokter, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa hari ini kita akan berbincang mengenai apa sih itu Donaktif. Nah, mungkin dari first question ini yang mau ditanyakan adalah tanggal berapa sih Donaktif ini mulai dibentuk? Donaktif itu berdiri pas 1 Ramadan 1441 Hijriah atau kalau Masehinya 24 April 2020. 24 April. Berarti sedikit lagi anniversary Iya, bulan ini. Oh kedua. iya, bulan anniversary kedua ya? Kedua. Oh. Lalu mungkin yang pertama kali saya dengar kata Donaktif itu sebenarnya Donaktif itu apa sih? Apakah ada makna dari kata Donaktif ini? Iya, jadi Donaktif itu ada dua suku kata yang digabung. Ada donatif, artinya donasi, dan aktif. Nah, jadi kalau kita gabung Donaktif itu secara harfiah artinya adalah orang-orang yang aktif berdonasi kan. Iya. Tetapi kalau saya dan teman-teman waktu itu membuat kata Donaktif itu artinya kalau orang mengatakan Donaktif artinya perkumpulan orang-orang yang aktif memberikan bantuan dan donasi di KBBI itu luas, bukan cuman uang, bukan dalam bentuk uang tetapi bisa juga dalam bentuk fisik yang lain, misalnya pakaian, bantuan pada saat bencana alam dan lain sebagainya. Jadi untuk pengertiannya itu sendiri sudah cukup luas cakupannya. Berarti secara tidak langsung Donaktif ini merupakan suatu organisasi kemanusiaan. Iya. Nah, yayasan itu ada 3 bidang pergerakannya, ada kemanusiaan, ada sosial, dan agama. Nah, ini perlu diketahui, alhamdulillah Donaktif itu secara hukum diberikan kebebasan untuk bergerak di 3 bidang ini. Jadi cakupan Donaktif itu sangat luas. Iya. Lalu mulai terbentuknya Donaktif ini apa sih yang mendasari dan melatar belakangi dokter membuat organisasi Donaktif ini? Iya, tidak dipungkiri ya bahwa pada saat pandemi kemarin itu dampaknya luar biasa. Bukan cuman orang-orang yang ekonomi di atas, ekonomi rendah saja yang merasakan beratnya itu kan. Iya. Tetapi kita yang menengah atau ada yang ke atas itu juga merasakan dampaknya. Jadi suasana yang sulit itu ternyata membangun rasa kepedulian yang kita lebih rasa lagi, karena bukan tidak sensitif sih. Memang belum merasa keadaan itu. Akhirnya pada saat kita rasa kita mulai untuk oh iya ya, ternyata ada yang lebih susah daripada kita. Iya. Nah, akhirnya kita mengumpulkan donasi. Nah, Donaktif itu sendiri berdiri karena dampak yang diberikan atau apa ya? Ekspektasinya itu melebihi ekspektasi lah. Kita kumpul donasi, awalnya kita kira hanya bisa 15 sampai 30 paket sembako. Ternyata 200. Jadi berapa kali lipat itu? Nah, ini kan suatu potensi yang bisa kita fokuskan dan kita galakan terus. Jadi alhamdulillah kita bentuk suatu lembaga resmi secara hukum dan itu punya target jangka panjang, sehingga
ini Donaktif ini insya Allah saya yakin akan besar dan punya cita-cita besar insya Allah. Insya Allah. Nah, Donaktif sendiri ini kan sudah 2 tahun aktif, hampir 2 tahun aktif. Hampir 2 tahun aktif. Mungkin apa sih program-program unggulan dari Donaktif ini selama 2 tahun aktif? Sambil merintis yayasan ini, saya juga pribadi mempelajari yayasan-yayasan itu seperti apa pergerakannya di Kota Kendari khususnya ya. Banyak yayasan yang bangun itu tapi tidak punya program yang rutin ya. Yang tiap bulan dilakukan mungkin. Nah, kalau Donaktif alhamdulillah ada program rutin bulanan, ada mingguan, ada kegiatan insidentil, program yang insidentil. Nah, yang program mingguan itu misalnya kayak pengajian mingguan. Nah, itu kami adakan. Kemudian ada program bulanan, ada bagi nasi, ada Donaktif peduli masjid, ada khitanan bulanan, ada pemeriksaan gigi dan mulut gratis. Apalagi ya? Kalau insidentil kayak bedah rumah, baksos, kayak gitu. Jadi sambil kami bagaimana memikirkan program apa yang kira-kira. Jadi begini, Donaktif itu orientasinya bukan program, bukan. Tetapi orientasinya adalah manfaat. Jadi setiap program yang dibuat itu apa manfaatnya? Jadi kalau orang lihat itu sederhana, kecil kegiatannya, tapi kita melihat itu manfaatnya banyak. Besar untuk orang sekitarnya. Jadi bukan karena rame kegiatan itu bagus, tapi karena banyak manfaatnya itu kegiatan bagus, kayak gitu. Iya, benar sekali. Jadi karena banyaknya kegiatan yang bermanfaat untuk Donaktif ini seperti kayak bagi nasi tadi yang sudah dijelaskan, terus ada hitanan. Nah kan kalau kayak hitanan ini pasti butuh personal equipment atau alat pelindung diri. Betul. Terus kalau bagi nasi ini pasti juga butuh kayak dana untuk beli sembako atau beli bahan makanan. Nah kalau untuk itu dananya sendiri dari mana, Dok? dari donatur-donatur. Nah ini yang masih kami coba kembangkan di Donaktif. Bagaimana caranya supaya Donaktif ini bisa mandiri secara finansial. Nah, kita bisa ada ide yang siapa yang mau buat wirausaha, siapa yang mau jadi bergerak di wirausaha di Donaktif boleh. Tetapi belum ada yang mau sih. Iya, karena saya juga ya begini, dilemanya kita di Donaktif itu kebanyakan kan belum kerja. Belum berpenghasilan kebanyakan kan. Tetapi apakah kita mau tunggu dulu berpenghasilan semua baru kita jalan atau kita jalan saja dulu sambil memanfaatkan kerjasama dengan orang-orang yang sudah berpenghasilan. Jadi mostly Donaktif ini pemuda-pemuda mahasiswa. Iya, pemuda-pemudi. Jadi karena Donaktif ini sudah 2 tahun aktif nih, Dok. Apakah ada struggle dari Dr. Afif sendiri ini selama mendirikan Donaktif ini? Iya, struggle-nya apa ya? Waktu, kemudian pengalaman. Saya kan bukan orang pendidikan, Nah, pada saat ada tuntutan untuk mengadakan kegiatan pendidikan, otomatis saya harus belajar dari nol. Nah, alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan sosial lain di luar Donaktif, sebenarnya itu jadi tempat saya untuk studi banding. Setiap ada kesempatan untuk kolaborasi, itu kesempatan buat belajar buat saya. Dan saya itu sampaikan kepada teman-teman semuanya, kalau ikut kegiatan jangan cuma ikut habis itu pulang melaksanakan kegiatan. Padahal banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil kan. Ada pelajarannya, ada pengalamannya, ada relasinya. Relasi baru ya. Dan pada saat saya mulai untuk menerapkan itu semua dan itu yang berdampak sekali. Sampai bulan ini insya Allah Donaktif akan kembali ke luar kota, ada kerjasama yang itu saya bangun, kerjasamanya tahun lalu, ternyata terjadi lagi tahun ini dan itu insya Allah salah satu contoh lah positifnya kalau kita banyak kolaborasi. Ya, seperti yang dokter jelaskan tadi kan ada berapa kolaborasi. Nah, selama Donaktif ini berdiri, apakah pernah kolaborasi dengan organisasi-organisasi lain mungkin? Iya, banyak. Seperti apa misalnya? Misalnya, saya sebut ya, enggak apa-apa. Ada Global Youth Ambassador, itu organisasi kemanusiaan juga dan itu sudah skala nasional. Kemudian ada Bulan Sabit Merah Indonesia, itu juga skalanya bahkan internasional. Jadi kayak gitu, komunitas-komunitas di Kendari, di kabupaten lain, kami jalin kolaborasi itu tujuannya bukan untuk Donaktif itu sendiri, tetapi semua yang bergabung di dalamnya itu bisa merasakan manfaatnya berkolaborasi. Jadi maksudnya kolaborasi ini membuat suatu kegiatan bersama seperti itu? Iya, itu? kegiatan bersama kita rancang, entah itu Donaktif sendiri yang idenya dari Donaktif atau idenya dari organisasi luar, kita jalankan sama-sama. Seperti itu. Karena ini Donaktif sudah mau anniversary ke 2 tahun nih. Mungkin apakah ada rencana atau kegiatan Donaktif ke depannya seperti apa? Mungkin kegiatan besarnya atau rencana besar? Kalau kegiatan besar tentu butuh waktu yang panjang untuk persiapan, kemudian dana yang banyak. Ada sih masih cita-cita, masih belum, masih rencana, masih panjang. Nah, itu
ini sudah berkali-kali saya bilang kalau Donaktif itu pengen punya perumahan sendiri. Perumahan rumah susun lah kayak gitu. Kawasan perumahan yang diisi oleh orang-orang yang tidak punya rumah di Kendari. Ya. Jadi daerah mana? Misalnya kita mulai di Kendari, coba. Misalnya kita mulai di Kendari, banyak kan itu pedagang-pedagang atau orang-orang yang tidak punya rumah. Nah itu bingung. Mau kerja, habis uangnya untuk bayar penginapan saja. Nah, tetapi kalau kita bisa bangunkan dia tempat tinggal yang layak, di mana bukan cuma tempat tinggal yang layak itu, tetapi di situ kita bisa bina dia bisnisnya dia kita tingkatkan, bagaimana caranya dia kelola bisnisnya biar lebih berkembang, sehingga ketika dia berinteraksi dengan ide tadi itu, dia bisa mandiri setelahnya. Iya. Jadi secara tidak langsung berarti Donaktif ini juga mewadahi ya, secara tidak langsung Donaktif ini juga mewadahi orang-orang yang ingin seperti terjun ke organisasi kemanusiaan. Jadi Donaktif ini secara tidak langsung mewadahi orang-orang yang ingin berdonasi, orang-orang yang ingin berderma, dan juga orang-orang yang ingin membantu sama dengan yang lain. Yeah. Terus kalau untuk kayak kegiatan-kegiatan yang mungkin akan terjadi ke depannya ada nggak yang sementara ini masih direncanakan? Yang direncanakan yang dekat-dekat ini itu pertama kita kolaborasi lagi dengan ada salah satu organisasi, dia itu kayak pengawal ambulans. Itu butuh bantuan pelatihan bantuan hidup dasar, itu kami fasilitasi. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis nanti minggu ini, kemudian minggu depannya lagi kita mau berangkat ke Bau-Bau, mau ada taman baca pesisir, program taman baca pesisir. Jadi pelan-pelan ya, awalnya memang Donaktif itu lebih sering kepada bantuan sosial ya, misalnya bagi sembako, kemudian kesehatan, misalnya sunatan dan lain-lain. Tetapi kami mencoba untuk coba sentuh juga yang ranah pendidikan. Benar. Jadi kalau untuk yang Bau-Bau itu buat taman apa tadi? Taman baca pesisir. Terus bukunya dari mana? Dari donatur-donatur. Oh, dari donatur-donatur juga. Sebenarnya saya sudah bangun kerjasama dengan salah satu kepala sekolah. Itu sudah siap bantu banyak bukunya. Cuman dia bisa bantunya setelah Ramadan. Jadi mungkin ini bantuan awal saja dulu kita bawakan. Kalau kita sudah tahu kondisi di sana kan sisa kirim barangnya. Batas pengumpulan bukunya kapan, Dok? Siapa tahu mungkin teman-teman ada yang ingin menerima besok. di sini. Oh, besok. Soalnya kita sudah mempersiapkan berangkat ke Bau-Bau. Oke, semoga rencana keberangkatan ke Bau-Bau dan juga untuk membuat taman baca semoga dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita masuk mungkin banyak yang bertanya-tanya mengenai ke arah lebih pribadi dari seorang Dr. Afif ini. Pribadi ya. Okay. Pribadi tidak pribadi amat. Mungkin apa sih kesibukan Dr. Afif selain membina Donaktif ini? Membina, jangan bilang membina. Saya menjalankan tugas amanah saja. Tetapi ya di Donaktif itu saya anggap setara lah. Saya dengan anggota lain itu setara. Cuman memang kebetulan saya yang diamanahkan sebagai ketua. Tetapi ini salah satu yang saya syukuri juga di Donaktif itu saya bertemu dengan orang-orang yang saya bisa panggil teman dekat. Karena mencari teman dekat itu susah. Ketemu bestie. Bestie semua di Donaktif, semua bestie semua di Donaktif karena kita punya visi yang sama, cita-cita yang sama lah kayak gitu. Kemudian kalau kesibukan yang lain, ya saya insya Allah bulan depan sudah bukan di sini lagi. Dominan waktunya bukan di Kendari lagi karena saya harus internship di Kolaka. Oh, mau internship di Kolaka. Lokasinya di Kolaka, Dok. Di Kolaka. Kemudian sambil S2 juga di Jakarta. Tapi online alhamdulillah. Jadi masih bisa internship sambil S2 juga. Sambil S2. Iya, saya juga ingin menyampaikan buat teman-teman semuanya yang anak-anak muda, banyak orang yang pengen jadi aktivis tapi lupa kalau aktivis itu butuh modal ini. Iya. Butuh modal pengalaman, bukan cuman pintar bicara ya. Kadang saya juga pernah kena seperti itu. Oh, kalau sudah anggap sudah pintar bicara itu sudah dalam pikiran kita aktivis kan itu orang yang tahu aktif, orang yang berani bicara, berani mengeluarkan pendapat. Iya, seakan-akan dia bisa memberikan solusi yang besar, padahal solusi besar itu lahir dari pengetahuan, pengalaman ya. Kalau tidak punya pengetahuan dan pengalaman bagaimana mau jadi aktivis kaling-kaling itu namanya. Jadi di Donaktif itu kita aktif di kegiatan sosial tapi jangan lupa pendidikan itu nomor satu. Benar sekali, Dokter. Mungkin dari tim masih ada waktu kita masuk di sesi random question bersama Dr. Afif. Oke, sekarang kita masuk dalam sesi random question, di mana di sesi ini kita akan menantang narasumber kita yang hari ini Dr. Afif untuk mengambil dua pertanyaan secara acak dan kemudian dijawab dalam waktu 30 detik. Silakan, Dok. Oke, bismillah. Dua langsung.
Nanti Langsung kasih dua? di saya, baru saya bacakan. Langsung 2 ya? Boleh. Jangan diintip. Oke, dokter siap? Iya, siap. Pertanyaan pertama. 30 detik? 30 detik. Oke. Bisa di timer ya? Oke. Menurutmu gagal itu seperti apa dan apa alasannya? Gagal itu kalau kita menyerah. Kalau kita tidak mau mencoba lagi, itu gagal. Karena kalau kita kelihatannya gagal tapi kita coba lagi itu proses berhasil kan. Nah, jadi ya 30 detik. Oke, lanjut. Berapa waktunya? 12. Oke, sekarang kita maju ke pertanyaan kedua, yaitu satu kata yang menggambarkan diri kamu dan apa alasannya. Aduh. Bisa mungkin lihat Satu kata. satu kata saja. Oh, tidak bisa satu kata. Saya tidak suka setengah-setengah. Kalau begitu satu kalimat. Saya tidak suka setengah-setengah. Satu Kalau paragraf. melakukan sesuatu saya maksudnya tidak suka setengah. setengah. Waduh, gagal fokus ini anunya. Saya kira tidak mau satu kata, ternyata Iya. orangnya tidak suka setengah-setengah begitu. Saya tidak suka setengah-setengah. Jadi kalau saya lakukan sesuatu, ya all out. Jangan setengah-setengah. Karena kalau kita setengah-setengah itu pasti gagal. Gagal. Belum sampai sudah gagal. Benar-benar. Iya. Oke. Kalau gagal 100% itu lebih bagus. Daripada gagal setengah-setengah. Daripada gagal Karena belum setengah-setengah. sampai sudah menyerah. Benar. Oke, Dokter Afif, sekarang kita masuk di last question sebagai closing statement untuk podcast kita pada hari ini. Apa harapan Dokter Afif selaku founder Donaktif kepada pemuda yang ada di Indonesia? Oke, harapannya jadi Donaktif itu saya harapkan bisa jadi wadah yang baik buat para pemuda-pemudi untuk mengembangkan dirinya. Sambil mengembangkan diri itu, kita bisa membawa Donaktif ini sebagai wadah yang yang tepat untuk kita berbuat kebaikan. Jadi ibaratnya matahari, kalau tidak fokus itu dia tidak membakar. Tapi kalau kita fokus itu dampaknya luar biasa. Jadi Donaktif ini semoga bisa jadi wadah yang tepat untuk para pemuda-pemudi mencari teman dekat yang baik, ya, menebarkan manfaat. Ya, itu betul sekali. Dan sambil Belajar juga. kapasitas diri kita terus tingkatkan. Benar sekali. Terima kasih Dokter Afif. Terima kasih juga buat teman-teman. Thank you. Ini apresiasi sekali ya buat teman-teman Donaktif. Luar biasa. Dulu saya tidak kepikiran mau ada Donaktif podcast. Alhamdulillah luar biasa. Sering jalannya waktu berkembang ya. Sering, Alhamdulillah. ya. Terima kasih Dokter Alhamdulillah, Afif. iya. Terima kasih untuk hari Terima kasih ini juga sudah mau kepada hadir di teman-teman. tengah-tengah kita semua. Harapan kita semua apa yang Dokter Afif harapkan untuk pemuda Indonesia dan juga untuk Donaktif segeranya bisa terwujud. Iya. Karena sama seperti namanya Donaktif Peduli Indonesia, semoga Donaktif bisa merambat ke seluruh Nasional dan nasional dan internasional. Insya Amin Allah. ya rabbal alamin. Sahabat Donaktif, itulah tadi bincang-bincang kita di sore hari ini mengenai apa sih itu Donaktif. Semoga apa yang kita berbincangkan sore ini dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian. Dukung terus konten dari Donaktif dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk saksikan Donaktif Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.